Oke, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi bagi kita semua. Semua selamat tahun baru bagi kita semua. Semuanya penuh sukacita, amin. Di awal tahun 2023 ini membuat sukacita semakin berlimpah di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita mau siapkan hati kita dalam kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bersyukur di tahun 2023 ini hidup kita diawali dengan sukacita yang besar kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat segala pertolongan Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan yang sungguh besar bagi kita. Kita mau siapkan hati kita mau menikmati hadirat Allah. Kita mau katakan bersama kepada Tuhan, bahwa kami ke gunung kudus-Mu ya Tuhan, tempat kediaman Tuhan, memuji
Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, selamat pagi buat kita sekalian. Dan saya percaya kita dalam lindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dan mungkin kita di seputar ya semalam ataupun ya malam tahun baru berkumpul dengan keluarga kita. Dan saya percaya masing-masing kita ada membuat satu ya mesbah doa di keluarga-keluarga kita, dan mungkin juga ada saling memaafkan, karena itu sesuatu yang sangat penting di seputar kita yang mengawali tahun. Nah, saudara yang terkasih, saya menjumpai kita Bapak Ibu Saudara dari live ini, dan saya berharap kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, meskipun mungkin kita yang hanya beribadah di rumah atau melihat tayangan live ini. Tetapi saya percaya kalau kita ibadah onsite ataupun online, saudara-saudara, kita pasti mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita di awal tahun ini kepada satu kebenaran yang di dalam kitab Yosua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan biar ini menjadi fondasi kita di awal tahun ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita buka kitab kita di dalam Yosua pasal yang pertama, ya ayat yang ketiga. Nah, judul perikopnya di sana, saudara-saudara, mengenai perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Nah, tapi saya akan fokus kepada ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akan membaca buat kita, dan jika ada Alkitab di jangkauan saudara, boleh juga buka Alkitabnya di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ketiga. Saya membaca buat setiap kita. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, terjemahan lain dikatakan, saudara-saudara, begini: Aku berkata kepadamu seperti kepada Musa, kemanapun engkau pergi, tanah yang kau pijak akan menjadi milik Israel. Nah, di sini kita melihat bagaimana bangsa umat Allah dilibatkan dalam terjemahan lain ini. Artinya bukan hanya kepada Yosua, tetapi kepada bangsa umat Allah yang sedang dipercayakan Tuhan untuk dipimpin oleh Yosua, saudara-saudara. Nah, hari ini saya mau berbagi satu tema firman Tuhan di awal tahun ini mengenai bertindak dengan iman, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal yang ke-11, iman itu sesuatu yang sangat penting, apalagi kita sedang mengawali tahun ini ya, di tahun 2023 ini. Kita harus menyadari betapa pentingnya iman di dalam diri kita, betapa pentingnya kita bertindak di dalam iman, saudara-saudara. Oleh sebabnya kalau kita lihat dalam kitab Ibrani, iman ini diulang-ulang, dan ya ini menyadarkan kita betapa pentingnya iman di dalam kehidupan kita, khususnya kita sedang mengawali tahun 2023 ini. Sesuatu yang sangat penting juga menyangkut iman. Nah, saudara, di dalam cerita ini kita bisa melihat ya, setelah Musa dipanggil oleh Tuhan, artinya dia meninggal, saudara-saudara, maka Tuhan mempersiapkan Yosua untuk memimpin bangsa umat Allah ke tanah perjanjian. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu yang sangat serius, saudara-saudara, ya, bagaimana Yosua ini sedang dipercayakan oleh Tuhan satu ya tongkat estafet yang tadinya ya dimiliki oleh Musa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Yosua ini adalah abdi Musa. Dia selama 40 tahunan, saudara-saudara, dan dia melihat langsung bagaimana bangsa umat Allah ini dipimpin oleh Musa, saudara-saudara. Dan Yosua ini sekarang dipercayakan oleh Tuhan, dia kurang lebih 40 tahunan bersama dengan Musa ini, melihat juga bangsa umat Allah dipimpin oleh Musa. Nah, di sini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang penting sekali bagaimana Yosua ini bertindak dengan iman. Karena saudara, kalau kita lihat ya bagaimana bangsa umat Allah ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukanlah bangsa yang gampang diatur. Nah, ini pasti ada di pemikiran Yosua. Sedangkan Musa ya ini memimpin mereka agak kesulitan, apalagi lah saya. Jadi yang ada di pemikirannya yang pertama itu, bangsa umat Allah yang sedang dipercayakan kepada saya ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang susah diatur. Nah, di sini juga saudara-saudara, Tuhan ingatkan dia pentingnya bertindak dengan iman, karena bangsa ini bukan gampang ya diatur, bukan gampang diarahkan.
sekalilah ya Tuhan ingatkan dia tentang iman yang sangat penting. Lalu selanjutnya kalau kita lihat saudara-saudara, perintah ini atau kepercayaan ini diberikan kepada Musa itu masa-masa dia sedang tua, artinya kekuatannya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan sudah berkurang secara fisik. Berarti ini juga menjadi satu pertimbangan. Satu tadi bangsa umat Allah yang tegak tengkuk, yang kedua dia posisi menerima perintah ini masa-masa tuanya. Yang selanjutnya saudara, ya dia juga pasti ya dihantui ataupun dia didatangi bayang-bayang bagaimana kehebatan Musa memimpin bangsa umat Allah. Pastilah juga dia berpikir bagaimana Musa ini masih tetap mendekati hati bangsa umat Allah. Bagaimana saya bisa menggantikan yang bisa dikatakan junior, yang dia senior Musa pada saat itu, lalu hadirlah Yosua pada saat itu sebagai junior. Pasti di pemikirannya dia pasti dibayang-bayangi oleh kuasa ataupun kemampuan dari seorang Musa ini. Tetapi di situ saudara, Tuhan berkata dia harus memimpin bangsa umat Allah dan di saat itu dia harus bertindak dengan iman. Nah, saya mau membagikan kepada kita beberapa hal seputar tentang bertindak dengan iman. Yang pertama mengenai perintah untuk bertindak dengan iman. Kalau kita lihat saudara, Yosua ini diperintahkan Tuhan ya, dia diberikan perintah kepada Yosua pada saat itu untuk menyeberangi sungai Yordan dan menginjak semua tanah yang akan diberikan Tuhan kepadanya. Nah, inilah langkah iman yang harus dilakukan oleh Yosua dan bangsa umat Allah. Makanya waktu saya baca tadi mengenai terjemahan lain dilibatkan bangsa umat Allah. Jadi saudara, ada perintah kepada Yosua ini menyeberangi sungai Yordan bersama dengan bangsa umat Allah. Dan kalau kita lihat sungai Yordan ini adalah salah satu sungai yang sangat deras sekali, salah satu sungai yang tidak gampang diseberangi Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada perintah Tuhan untuk bertindak dengan iman meskipun agak sulit secara akal sehat, karena Tuhan mau menolong Yosua dengan caranya yang ajaib. Jadi Tuhan mau Yosua benar-benar memandang hanya kepada Tuhan. Yosua sudah dirindukan Tuhan supaya benar-benar hanya menantikan pertolongan yang daripada Tuhan. Karena tadi serba sulit saudara, bangsa umat Allah ini tegar tengkuk bahwa dia juga masa-masa tua menerima perintah ini. Lalu sungai Yordan ini pun tidak gampang diseberangi, tetapi Tuhan berkata kamu harus menyeberangi. Disinilah kita lihat jelas sekali ada perintah untuk bertindak dengan iman. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam diri kita juga waktu mengawali tahun ini, baik dalam urusan pekerjaan, baik dalam urusan pelayanan di tempat ini, baik dalam urusan kita mau mengharapkan satu kerinduan yang besar dari Tuhan, baik itu menyangkut juga di seputar kita mengikut Tuhan. Saudara-saudara, kita diingatkan, diperintahkan juga oleh Tuhan supaya kita bertindak dengan iman. Yang setiap kita pasti juga pernah dan barangkali sedang diperhadapkan dengan pergumulan seperti Yosua ini. Mungkin pergumulan bagaimana nanti masa depan saya, bagaimana saya mengawali tahun ini dan menjalani tahun ini, atau juga kita juga sedang diperhadapkan dengan pergumulan macam-macam yang lain saudara-saudara. Tetapi kita ingat ada perintah dari Tuhan kepada kita untuk bertindak dengan iman. Jangan sampai kita saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan yang menjadi lemah dan putus asa. Di sini kita dituntut untuk bertindak dengan iman meskipun ada semacam kemustahilan di depan kita, ada semacam gelap seperti yang orang sebutkan mengenai 2023 ini. Kita dituntut di sini untuk bertindak kepada iman tadi yang luar biasa seperti Yosua. Dia diharapkan Tuhan hanya memandang Tuhan, hanya memohon menantikan pertolongan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah takut bertindak dengan iman, karena itu adalah perintah dari Tuhan Allah. Ingat, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, di dalam setiap aspek kehidupan kita diharapkan Tuhan kita bertindak dengan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tanggung jawab di dalam seputar kita bertindak dengan iman. Jadi bagian pertama tadi ada perintah untuk kita bertindak dengan iman dalam setiap aspek kehidupan walaupun seperti mustahil, karena di situ pertolongan Tuhan nyata. Yang kedua, ada tanggung jawab kita ya di dalam seputar kita bertindak dalam iman. Nah kalau kita lihat dalam cerita ini, tanggung jawab orang yang bertindak dengan iman pada saat itu dikatakan menguatkan hati, meneguhkan hati mereka. Makanya Yosua diberi
saudara bertindak dengan iman, ada tanggung jawab yang harus dijalankan. Ada bagian Tuhan, tetapi ada bagian dari orang-orang yang percaya, yaitu menguatkan hatinya dan juga ia meneguhkan hatinya. Lewat apa Yosua ini diperintahkan Tuhan menguatkan hati? Dikatakan di dalam Alkitab ini, di dalam pasal pertama ini, yaitu merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Dengan lain kata, setelah dibaca, disaksikan kepada orang lain atau diajarkan kepada orang lain. Berarti kita bisa simpulkan bahwa firman Tuhan ini sesuatu yang sangat penting untuk menguatkan dan meneguhkan setiap kita, khususnya menjalani 2023 ini. Kita harus menguatkan hati kita, baik dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan di Medan Johor ini, baik juga di pekerjaan kita di mana sedang bekerja, baik di keluarga yang sedang kita jalani. Saudara-saudara, dibutuhkan tanggung jawab yang kita jalankan tadi, menguatkan hati, meneguhkan hati lewat firman Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Yosua ini orang yang sangat hebat, orang yang mendengar suara Tuhan langsung, diperintahkan Tuhan menguatkan hati dan meneguhkan hati lewat membaca firman. Apalagi kita saudara, sedangkan orang yang hebat ini pun diingatkan Tuhan untuk baca firman, apalagi kita saudara. Berarti kita harus ingat di tahun 2023 ini harus semakin banyak kita membaca, merenungkan firman dan membagikannya atau menceritakannya kepada orang lain. Karena dengan begitu kita saudara sedang menguatkan hati kita, sedang meneguhkan hati kita, menjalankan tanggung jawab kita waktu melangkah dengan iman tadi. Jadi tantangan saudara yang mereka hadapi tidak mudah, memang harus menyeberangi sungai Yordan itu tadi, harus menghadapi musuh yang ada di tanah itu pada saat itu. Tapi karena mereka saudara mendapat perintah Tuhan, mereka harus saudara menghadapi itu dengan menguatkan hatinya dengan firman Tuhan. Lalu dari sini kita saudara bisa mempelajari, jangan sampai kita dikuasai ketakutan dan kekhawatiran, atau juga dikuasai kondisi yang begitu sulit saudara, seperti yang digambarkan manusia. Tetapi teruslah kita bertindak dengan iman, dan waktu bertindak dengan iman jalankan tanggung jawab kita, menguatkan hati kita lewat firman Tuhan. Baca firman Tuhan saudara. Kita harus lebih rajin lagi membaca firman Tuhan, karena itu yang akan membuat kita mampu menghadapi tantangan demi tantangan yang akan kita lalui di tahun 2023 ini saudara. Pertanyaannya, sudahkah kita belajar yang firman Tuhan secara teratur? Sudahkah di keluarga kita ada pembacaan firman Tuhan saudara? Waktu saya di Kota Mata, tiap malam ada ya, di rumah itu kami buat doa bersama, baca kitab pertama. Bahkan ada firman Tuhan yang kami selalu renungkan, Mazmur pasal 1, Mazmur pasal 291, Mazmur 121, Mazmur juga 107. Ini juga yang terakhir, Mazmur pasal 23. Ini semacam ayat hafalan saudara. Itu bisa kami buat semacam bermazmur, dan setiap malam membaca firman Tuhan, berkatakan firman Tuhan. Dan saudara, ini mengingatkan kita betapa pentingnya kita semakin banyak lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan dan membagikan. Bisa kita bagi lewat sosial media, lewat Facebook, Instagram, dan macam-macam saudara. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Jadi yang pertama ada perintah untuk bertindak dengan iman. Yang kedua, waktu kita bertindak dengan iman, ada tanggung jawab yang harus kita jalankan, menguatkan dan meneguhkan hati lewat firman Tuhan. Dan yang terakhir, ada jaminan bagi orang yang bertindak dengan iman. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam konteks ini, ada 3 jaminan yang diberikan oleh Tuhan, atau ada 3 jaminan yang diterima oleh Yosua waktu dia menerima panggilan dari Tuhan, waktu dia saudara menerima tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Dan saudara, yang pertama itu tentang wibawa ilahi. Makanya dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat tahan menghadap engkau, katanya. Ini berbicara wibawa ilahi. Ini sedang berbicara bahwa Tuhan sedang menyadarkan Yosua bahwa Tuhan yang memilih dia. Dan waktu Tuhan yang memilih dia, dia akan bersama dengan Yosua dengan wibawa ilahi tadi, sehingga musuh sebesar apapun dikatakan tidak ada yang sanggup menghadapi oleh Yosua ini saudara. Itu sebabnya ada 3 jaminan. Pertama, ada wibawa ilahi, karena Tuhan yang memilih, tidak ada yang sanggup, kuasa maupun tidak sanggup mengalahkan dia. Kedua, ada kehadiran ilahi, bukan sekedar wibawa ilahi dalam dirinya Tuhan yang memilih dia, tetapi ada kehadirannya. Makanya
tahun ini, maka tidak ada kuasa apapun yang perlu kita takut. Yang terakhir, ada kesetiaan ilahi. Makanya dikatakan, aku tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Berarti Tuhan selalu ada bagi Yosua, dan 3 jaminan ini sudah diberikan juga kepada kita. Jadi saudara, dikatakan ada wibawa ilahi, ada kehadiran ilahi tadi, tetapi bukan hanya kehadiran yang sekali datang, kedua kali datang, ketiga kali, tapi setia saudara, ada konstan di sana dari pihak Tuhan. Jadi bukan hanya sekali kita disertai dalam segala kondisi, dan setiap waktu kita disertai oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, ketika kita merasa tidak mampu, merasa juga khawatir menghadapi tahun 2023 ini, ingatlah ada jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, diberi jaminan oleh Tuhan, asalkan saudara menjadi pribadi-pribadi yang bertindak dengan iman, percaya Tuhan lebih besar dari segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Jadi saudara harus lebih percaya kepada Tuhan lebih dari apa yang saudara rasakan dan pikirkan. Nah, yang terakhir saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bagian yang terakhir. Ya, mengapa kita harus bertindak dengan iman? Yang pertama, karena tanpa iman dikatakan Alkitab tidak satu pun yang berkenan kepada Tuhan Allah. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun juga mungkin titel kita, kalau tidak ada iman di hidup kita, bagi Allah kita tidak berkenan, saudara. Kalau tidak beriman, dikatakan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan harus berdasarkan iman kepada Tuhan, karena iman ini yang membuat kita berkenan. Bahkan waktu Tuhan datang pun nanti saudara, iman ini yang membuat kita dipastikan masuk surga. Nah itulah sebabnya saudara, menyanyi memuliakan Allah, beribadah, melayani, berkorban, seperti yang dikatakan kitab Roma, harus berdasarkan iman. Yang kedua, mengapa kita harus bertindak dengan iman? Karena bertindak dengan iman itu satu bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Allah, dan Dia Tuhan yang selalu ada, saudara-saudara, bagi yang percaya. Jadi saudara, kebenaran orang Kristen itu terletak, saudara-saudara, tentang keyakinan ini, yaitu mempercayai bahwa Allah itu ada dan hadir dalam segala kondisi, seperti yang dikatakan Ibrani pasal 11 ayat 6. Jadi jangan ketika kita berdoa mungkin belum dijawab oleh Tuhan, maka kita jadi pergi ke ilah-ilah lain, pergi mempercayai kuasa-kuasa gelap, dan saudara harus terus beriman. Yang terakhir, mengapa kita harus bertindak dengan iman? Karena kita berkata lewat imanlah kita bisa mampu meninggalkan comfort zone ataupun zona nyaman. Saudara, dalam gereja ini, dalam pekerjaan kita, dalam mengikut Tuhan, kita harus meninggalkan zona nyaman. Dan untuk meninggalkan zona nyaman ini perlu iman. Ini yang dilakukan oleh Musa, ini yang dilakukan oleh Yosua. Coba kalau dia pikirkan kenyamanan, pasti dia tidak mau bergerak seperti yang diinginkan Tuhan. Coba kalau Musa memikirkan zona nyaman, pasti dia tidak mau menderita dengan orang-orang yang percaya. Karena memang saudara, orang yang dikuasai zona nyaman itu akan membuat dia kehilangan kepekaan terhadap apa kehendak Tuhan, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam juga kehidupannya. Dia menjadi tidak peka apa kehendak Tuhan. Contohnya dalam keluarga, dia gak peka apa kehendak Tuhan di keluarga. Dia gak peka apa kehendak Tuhan waktu dia ada di satu pekerjaan. Dia gak peka apa kehendak Tuhan yang ketika dia ada di satu gereja, di satu bangsa, saudara. Tapi kalau dia bertindak dengan iman, zona nyaman ini bisa tinggalkan. Yang kedua, zona nyaman membuat manusia kehilangan kepekaan tentang kebutuhan orang lain. Saudara, kalau kita meninggalkan zona nyaman, kita akan melihat banyak orang yang butuh pertolongan, banyak orang yang butuh dipulihkan oleh Tuhan. Itulah tugas kita sebagai gereja di tempat ini. Itulah sebabnya juga kita banyak membuat kegerakan-kegerakan keinjilan, bukan hanya di tempat Medan Johor ini, tetapi di Indonesia dan luar Indonesia kita tetap lakukan. Dan kita berdoa terus supaya di tahun ini makin banyak lagi kita dipakai oleh Tuhan. Yang terakhir saudara, zona nyaman membuat manusia kehilangan kesempatan mengalami kebesaran Tuhan. Coba kalau Yosua berdiam diri, saudara. Coba kalau Musa berdiam diri, dia pasti tidak melihat kebesaran Tuhan menyertai
mukjizat, kuasa Tuhan dia lihat dalam perjalanannya. Jika kita jemaat Tuhan melangkah dengan iman, kita akan melihat sebuah kesempatan kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi kalau kita diam saja, kita tidak bertindak apa-apa, maka kesempatan melihat kebesaran Tuhan itu menjadi tidak ada. Karena itu, kalau kita bertindak dengan iman, itu membuat kita tinggalkan zona nyaman, dan waktu kita tinggalkan zona nyaman, kita melihat saudara-saudara kebesaran Tuhan. Nah, sebagai kesimpulannya, pastikan hidup saudara bertindak dengan iman di awal tahun ini. Yang kedua, ingatlah bahwa iman itu adalah harta yang sangat berharga bagi kita yang percaya. Amin. Firman Tuhan kita tundukkan kepala, arahkan iman kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kehadiran Tuhan, atas lawatan Tuhan, atas pertolongan Tuhan sehingga kami ada di tahun 2023 ini. Semua itu karena rahmat Tuhan. Biarlah kami Tuhan mengawali tahun ini dengan iman yang teguh kepada Tuhan, melangkah dengan iman, dan waktu Tuhan melangkah dengan iman menjalankan tanggung jawab kami, menguatkan hati, meneguhkan hati dan firman-Mu, dan Engkau Tuhan terus menyadarkan kami tentang jaminan yang daripada Tuhan memberkati kami, tentang wibawa ilahi, kehadiran ilahi, dan kesetiaan-Mu menyertai kami sepanjang tahun ini. Berkati kehidupan kami jemaat Tuhan dan semua kami yang mendengar di dalam nama Yesus yang terkuat. Amin. Saya serahkan. Oke, kita semua diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Biarlah kita semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan di tahun 2023 ini. Saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berikan persembahan kami kepadamu. Biarlah setiap kami memberi pada hari ini, Tuhan berkati berlipat kali ganda, 30, 60 sampai 100 berkali ganda. Bahkan segala pekerjaan usaha jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita menaikkan satu pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan satukanlah hati kami. Ya, kita memuji Tuhan karena kemurahan-Nya, kita didapat Tuhan, diberkati Tuhan, dan khususnya dirahmati pada kita untuk merasakan kehadiran Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan terus berharap pada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, terus bertindak dengan iman seperti firman yang sudah kita dengarkan. Dan biarlah di tahun ini kita mengambil iman kepada Tuhan. Dan saya juga sebagai kepala sidang mengucapkan selamat tahun baru buat kita sekalian. Doa saya senantiasa menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga berdoa semua keluarga yang mungkin sedang bersama dengan kita, Tuhan terus memberkati. Karena itu, mari kita semua arahkan iman kita, kita akan naikkan doa selamat kita, dan kita akan terima berkatnya dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur di hari ini Engkau menolong kami ya Tuhan, sehingga ada di tahun 2023 ini. Kami mau
sampai kami pertolongan Tuhan, nyata atas keluarga setiap jemaat Tuhan, nyata atas pekerjaan setiap jemaat Tuhan, nyata atas setiap jemaat Tuhan dan gereja Tuhan di tempat ini diberkati dengan berlimpah. Dan kami percaya di tahun ini akan lebih banyak lagi jiwa-jiwa digunakan, akan lagi luar biasa akan dipakai kepada jiwa, sehingga nama Tuhan dapat dipuji dimuliakan. Kami berkati Indonesia bagi kemuliaan Tuhan, memberkati Medan Johor dan juga seputar kota Medan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah kita senantiasa bertindak dengan iman, dan di dalam bertindak dengan iman kita menjalankan tanggung jawab menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita dengan firman Tuhan. Maka kita akan melihat jaminan Allah ada dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Diberkatilah keluar masuk kita, disingkirkan dari setiap kita sakit, penyakit dan kegagalan. Tuhan terus menyertai kita, memberkati kita hari ini sampai maranatha Yesus datang pada yang kedua. Yang diberkati, yang setia